Pada suatu masa di tanah Jawa yang masih diliputi suasana kerajaan dan kepercayaan kuno, hiduplah dua tokoh besar yang kelak namanya harum dan dikenang sepanjang masa. Sunan Kalijaga, salah satu dari wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, dan Ki Ageng Selo, seorang pertapa sakti yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa menangkap petir dengan tangan kosong. Keduanya hidup pada masa yang hampir bersinggungan. Dalam masa-masa peralihan antara kejayaan Majapahit dan munculnya kekuasaan Islam di tanah Jawa. Sebuah masa yang penuh gejolak namun juga syarat kebijaksanaan. Sunan Kalijaga pada awalnya bukanlah seorang wali. Ia dulunya dikenal sebagai Branda Lokajaya, seorang perampok di hutan jati yang merampas hasil bumi dan harta benda orang-orang kaya untuk kemudian dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang yang dengan sabar dan kasih sayang berhasil mengubah cara pandangnya tentang hidup, kekuasaan, dan keimanan. Setelah masa pertapaan dan pembersihan batin, Branda Lokajaya menjelma menjadi Sunan Kalijaga, seorang penyebar Islam yang sangat bijak dan memahami budaya Jawa, sehingga dakwahnya diterima dengan lapang oleh rakyat yang masih menganut kepercayaan leluhur. Sementara itu, di sisi lain tanah Jawa, Ki Ageng Selo dikenal sebagai seorang petapa suci yang hidup sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Merapi. Ia digambarkan sebagai seorang tua yang bersahaja namun memiliki daah spiritual yang sangat tinggi. Orang-orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, menyelesaikan masalah, atau sekadar mencari ketenangan jiwa. Suatu ketika, saat ia sedang bertani di sawah, langit mendung gulita dan kilat menyambar dengan keras. Petir menyambar begitu dekat hingga tanah bergetar. Namun Ki Ageng Selo tidak lari atau bersembunyi. Ia malah berdiri tegak, memusatkan pikirannya, lalu mengangkat tangannya ke langit. Dalam sekejap, kilat menyambar turun. Dan dengan satu gerakan penuh keyakinan, Ki Ageng Selo menangkap petir dengan tangan kosong. Kilat itu berubah wujud menjadi makhluk menyerupai naga atau ular bercahaya. Meliuk-liuk di tangannya, lalu ia ikat dan seret ke balai desa. Orang-orang gempar melihat kejadian itu. Tapi Ki Ageng Selo hanya berkata bahwa itu hanyalah bentuk lain dari kekuatan alam yang bisa ditundukkan jika hati manusia tenang dan bersih. Kabar tentang kesaktian Ki Ageng Selo menyebar hingga ke berbagai penjuru. Karena merasa takjub sekaligus ingin mengenal lebih dalam tentang tokoh tersebut, Sunan Kalijaga memutuskan untuk berkunjung ke desa tempat Ki Ageng Selo tinggal. Ia datang tidak sebagai seorang wali, tetapi sebagai seorang musafir biasa. Ketika mereka bertemu, Ki Ageng Selo, mereka saling bertatap muka, dan dalam tatapan itu seolah-olah mereka saling membaca isi hati dan jalan hidup satu sama lain. Tak banyak kata yang diucapkan pada awalnya, hanya senyuman tenang, dan kemudian percakapan tentang alam, manusia, dan Tuhan pun mengalir seperti sungai yang tenang tapi dalam. Mereka berbicara berjam-jam tentang hakikat kekuatan, tentang kekuasaan yang sejati, tentang bagaimana petir pun bisa ditangkap bukan karena kekuatan fisik, tapi karena batin yang telah menyatu dengan alam dan Sang Pencipta. Sunan Kalijaga mengangguk-angguk karena apa yang dikatakan Ki Ageng Selo sejalan dengan apa yang ia pelajari dalam perjalanannya sebagai penyebar agama. Namun Sunan Kalijaga juga mengatakan bahwa kekuatan batin tak akan berarti bila tak dibarengi dengan kasih.
Mereka berdiskusi tentang ajaran Islam, tentang budaya Jawa, dan bagaimana keduanya bisa berjalan seiring, tidak saling meniadakan. Sunan Kalijaga menunjukkan bagaimana gamelan, wayang, tembang, dan simbol-simbol lokal bisa digunakan sebagai jalan dakwah, bukan sebagai penghalang keimanan. Pertemuan itu menjadi awal persahabatan spiritual yang dalam. Meski Ki Ageng Selo tidak dikenal sebagai salah satu wali Songo secara resmi, banyak yang meyakini bahwa ilmunya adalah bagian dari ajaran para wali. Bahkan banyak keturunannya kelak menjadi tokoh penting. Salah satunya adalah Sultan Agung Hanyaplokusumo dari Mataram yang terkenal sangat kuat dalam spiritualitas dan pemerintahan. Dikisahkan bahwa Ki Ageng Selo tidak mengejar kekuasaan duniawi. Ia tetap hidup bersahaja, dekat dengan alam dan rakyat kecil. Sementara Sunan Kalijaga terus menjelajah dan berdakwah ke berbagai pelosok Jawa, menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut dan kearifan lokal. Tapi benih kebijaksanaan yang mereka tanam dalam satu pertemuan itu bersemi dalam berbagai bentuk dalam filosofi Jawa, dalam seni, dalam cara masyarakat memandang kehidupan. Legenda ini menjadi kisah tentang dua tokoh besar yang mewakili dua jalan kebenaran. Satu sebagai penyebar iman lewat budaya, satu lagi sebagai pelindung alam dengan kesucian batin. Meski berbeda jalan, keduanya menyatu dalam keyakinan yang sama bahwa manusia yang sejati adalah ia yang mampu menjaga keseimbangan antara diri, alam, dan Tuhan dalam cerita rakyat. Pertemuan mereka bukan hanya pertemuan dua orang sakti, tapi juga simbol pertemuan antara ilmu lahir dan ilmu batin, antara syariat dan hakikat, antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara langit yang menyambar dan tanah yang meneduhkan. Dan hingga kini, nama mereka tetap hidup dalam ingatan orang Jawa sebagai dua cahaya di tengah kabut zaman yang tak pernah padam. Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo terus melangkah perlahan di tengah hutan yang rimbun. Suara burung-burung bersahutan. Menerobos dari celah ranting bagai cahaya gaib yang mengiringi perjalanan dua tokoh besar tanah Jawa itu. Mereka berbincang dengan tenang. Sunan Kalijaga dengan sorot mata dalam dan suara berat penuh wibawa membicarakan tanda-tanda langit dan gejolak zaman. Berkata bahwa zaman akan berubah, namun manusia tetap harus menjaga akhlak dan keseimbangan batin. Ki Ageng Selo mengangguk perlahan. Jubah coklatnya bergoyang terkena angin. Lalu ia berhenti memandangi langit yang mulai menggelap. Di kejauhan, awan menggumpal hitam. Dentuman petir terdengar lirih tapi menghentak, seperti salam dari alam gaib. Tiba-tiba angin menerjang lebih kencang, ranting pohon berderak. Dan dari langit muncul kilat panjang menyambar ke tanah tak jauh dari mereka. Dari tanah yang terguncang itu, muncullah sosok ular. Raksasa berkilau, tubuhnya membentuk petir menyala. Matanya merah menyala seperti bara. Warga desa berlarian keluar dari hutan, mendengar gemuruh itu. Dan ketika mereka melihat naga petir itu menjulang, semua berteriak panik.
Namun Sunan Kalijaga melangkah maju tanpa gentar, membaca di zikir lirih. Ki Ageng Selo langsung berdiri tegak. Tubuhnya mengeluarkan aura panas seperti besi dipanaskan dalam bara. Ia mengangkat tangannya ke langit. Dan dari tangannya memancar cahaya putih yang membentuk jaring tak kasat mata. Lalu mengikat tubuh ular petir itu dengan kuat. Naga itu meraung, bumi bergetar. Kilat menyambar ke segala arah. Namun ikatan Ki Ageng Selo makin erat. Dan doa Sunan Kalijaga mengubah kilatan. Cahaya menjadi kabut putih yang menenangkan. Perlahan naga itu mengecil. Berubah wujud menjadi anak kecil dengan mata bening dan tubuh dibalut cahaya. Anak itu berjalan perlahan ke arah Sunan Kalijaga dan menyentuhkan tangan ke dadanya. Seketika itu, dada Sunan Kalijaga bersinar. Wahai para penjaga tanah Jawa, kekuatan alam telah menguji kalian. Tapi kalian lulus. Kini waktuku kembali ke alamku. Lalu anak itu menghilang menjadi kabut. Dan kabut itu melingkari tubuh Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo seperti pelindung gaib. Warga desa yang melihat kejadian itu berlutut, menangis, memohon berkah. Sunan Kalijaga mendekati mereka dan berkata, "Jangan takut pada hal-hal besar." Ki Ageng Selo menambahkan, "Petir bisa kau tangkap, naga bisa kau taklukkan. Tapi amarah dalam hati sendiri hanya bisa dikalahkan dengan ikhlas." Hari mulai senja. Langit berubah menjadi jingga keemasan. Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo berjalan kembali ke arah timur tanpa berkata-kata. Suasana hening, hanya langkah mereka di atas tanah basah yang terdengar. Tapi semua yang menyaksikan tahu bahwa dua pendekar sejati itu baru saja menyelamatkan lebih. Dari sekadar satu desa mereka menyelamatkan keseimbangan antara langit dan bumi. Dan kisah itu, dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang tak pernah mati. Ketika langit marah dan bumi menggigil, hanya hati yang tenang mampu menjinakkan petir. Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo tiba di sebuah desa tua di kaki Gunung Lawu. Udara terasa berat, seakan menyimpan rahasia besar. Warga desa menyambut mereka dengan tatapan cemas, bukan karena tak mengenal, tapi karena telah berminggu-minggu. Desa itu dihantui bayangan hitam yang muncul setiap malam. Ternak mati mendadak, anak-anak sakit tanpa sebab, dan suara gemuruh terdengar dari hutan larangan di pinggir desa. Para dukun sudah mencoba segala cara, namun tak satupun yang berhasil. Malam itu, setelah berbincang singkat dengan para tetua desa, Ki Ageng Selo berdiri di tengah alun-alun, menancapkan tongkat kayu randu ke tanah. Lalu berbisik, kalau ini benar dari leluhur gelap, dia akan datang malam ini. Sunan Kalijaga duduk bersila di sampingnya, membuka surban dan menghamparkannya di tanah. Lalu mulai melantunkan tembang Macapat. Tembang itu tidak hanya menggema di desa, tapi seakan menembus ke dalam hutan, menelusuri lorong waktu dan menggugah kekuatan yang telah lama tidur. Tepat tengah malam, angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Lalu dari kegelapan, terdengar suara langkah berat. Bukan seperti manusia, bukan pula binatang. Tanah bergetar pelan. Dan dari balik kabut muncul sesosok raksasa berjubah bayangan. Bermata merah, wajahnya berlapis topeng emas Majapahit.
namun hancur di salah satu sisi. Sosok itu melangkah ke tengah alun-alun. Tubuhnya menjulang seperti pohon. Dan dari mulutnya keluar suara yang menggema. Aku adalah warisan dendam. Aku penunggu masa lalu yang dilupakan. Warga mulai panik, beberapa menangis, beberapa berusaha lari, tapi tidak bisa. Kaki mereka seakan ditanam dalam tanah. Sunan Kalijaga membuka mata perlahan. Menatap sosok itu dan berkata pelan, "Kau bukan leluhur." Ki Ageng Selo lalu melangkah maju, tubuhnya menyala samar. Dan tongkat kayu randu itu kini bergetar. Mengeluarkan getah bercahaya. Ia menancapkannya lebih dalam ke tanah dan tanah mereka. Dari dalam bumi, keluar akar-akar randu yang merambat cepat ke arah makhluk itu. Membelit kakinya. Namun makhluk bayangan itu tertawa keras dan dengan satu hentakan. Ia melepaskan diri dan melemparkan Ki Ageng Selo hingga terpental. Semua warga menjerit. Tapi sebelum tubuh Ki Ageng Selo menyentuh tanah, dan angin mengangkat tubuh sahabatnya itu perlahan, membawanya mendarat dengan selamat. Lalu, dari dalam surban Sunan Kalijaga, keluarlah cahaya biru terang yang memancar seperti nyala api. Membentuk huruf-huruf Arab yang melayang di udara. Cahaya itu menghampiri makhluk bayangan dan menembus dadanya. Makhluk itu mengerang, bukan karena kesakitan, tapi karena teringat. Dalam cahaya itu, tergambar masa lalu, ia dulunya seorang prajurit Majapahit yang dikhianati. Mati dalam dendam, dan jiwanya tak pernah diterima tanah maupun langit. Kini ia menyesal, dan tubuhnya mulai retak-retak. Bayangannya lenyap perlahan. Dan hanya tinggal sebuah pusaka kecil yang jatuh ke tanah sebuah keris tua tanpa warangka. Berkilau redup. Sunan Kalijaga memungut keris itu dan menyerahkannya kepada tetua desa. Kuburkan ia dalam doa. Bukan untuk mengusir, tapi untuk mengikhlaskan, katanya. Ki Ageng Selo tersenyum lemah. Lalu berkata, terkadang yang paling menakutkan bukanlah roh jahat, tapi jiwa yang tak diberi tempat untuk pulang. Saat fajar menyingsing, desa itu terasa ringan. Angin kembali berhembus, burung berkicau. Dan anak-anak yang sakit mulai tertawa. Dua pejalan itu melanjutkan perjalanan, melewati jalan sunyi tanpa peta. Tapi kini, bukan hanya jejak kaki yang tertinggal, melainkan kedamaian yang menempel dalam tanah, udara, dan hati mereka yang menyaksikan. Karena mereka tahu, saat dua tokoh itu muncul, yang gelap akan tersingkap, dan yang tak selesai akan menemukan ujungnya. Dan legenda pun terus berlanjut. Hari-hari berlalu sejak peristiwa itu. Namun jejak kekuatan dan cahaya dari malam penuh kejutan itu masih terasa di desa. Anak-anak mulai bermain kembali di bawah pohon-pohon rindang. Para petani tersenyum saat menabur benih. Dan langit tak lagi muram di sore hari. Tapi bagi Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo, perjalanan belum usai. Mereka tahu, satu bayangan telah reda. Namun angin zaman mulai bergerak ke arah yang lebih liar. Mereka melangkah ke barat, menyusuri jalan tanah merah yang membelah bukit dan hutan, melewati lembah-lembah sunyi dan desa yang tak tercatat dalam peta. Di satu sore yang tenang, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang gersang.
di mana batu-batu tua bertebaran seperti sisa-sisa dari kerajaan purba. Warga desa menyambut mereka dengan mata waspada. Bukan karena curiga, tapi karena mereka memendam harapan. Di sana telah berdiri sekelompok pengikut ajaran sesat yang menyebut diri sebagai penerus Candi Gaib. Mereka percaya bahwa kejayaan hanya bisa diraih lewat pengorbanan darah. Setiap malam purnama, mereka mengadakan ritual gelap di tengah reruntuhan candi. Memanggil kekuatan-kekuatan purba yang tidak dikenal dalam kitab suci manapun. Sunan Kalijaga memilih tidak langsung datang. Ia duduk di tepian desa, memainkan rebab dari bambu tua, menyanyikan tembang berjudul Durma Duka. Tembang sedih yang meresap ke dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Sementara itu, Ki Ageng Selo mengamati pergerakan langit dan tanah. Ia merasakan denyut aneh dalam bebatuan candi. Seolah ada sesuatu yang terkunci dan menunggu dibangkitkan. Malam harinya, keduanya diam-diam mengintai ritual para pemuja Candi Gaib. Di bawah cahaya purnama, terdengar mantra-mantra yang tidak berasal dari kitab Jawa maupun kitab suci Islam. Batu candi bergetar. Dan dari tengah altar muncul kabut hitam pekat. Lalu perlahan berubah menjadi bayangan seorang raja. Berjubah emas dengan mahkota hitam. Suaranya bergema, kebesaran Majapahit bukan untuk dilupakan. Bila dunia tak tunduk, maka darah yang akan menjadikannya hidup kembali. Salah satu pemimpin pemuja itu lalu menghunus keris dan hendak mengorbankan seekor kambing hitam. Tapi sebelum darah menetes, Sunan Kalijaga melangkah masuk. Rebab di tangannya terus dimainkan. Nada-nada itu menghentikan semua gerakan. Dan bahkan sosok bayangan raja pun menatap padanya. Sunan Kalijaga berbicara dengan suara tenang. Jaya itu bukan milik masa lalu. Dan darah bukanlah jalan menuju cahaya. Tapi pemimpin pemujaan itu berteriak, "Kau tak tahu apa-apa tentang kejayaan. Kami hanya ingin yang pernah agung, bangkit kembali." Lalu ia melemparkan keris ke arah Sunan Kalijaga, namun di saat yang sama, tanah di bawahnya terbelah dan akar-akar tua keluar, membelit tubuhnya. Ki Ageng Selo muncul dari balik kabut, matanya bersinar tajam. Dan tongkat randunya menancap ke tanah seperti halilintar menyambar. Sosok bayangan raja itu meraung, lalu mendekati Sunan Kalijaga. Kau yang menghapus nama kami dari lidah rakyat. Kau gantikan cerita kami dengan kisah dari tanah seberang. Tapi Sunan Kalijaga menatapnya lurus dan berkata, "Aku tidak menghapus. Aku hanya menanam ulang agar tidak tumbuh sebagai racun. Kau adalah nama besar, tapi membusuk dalam dendam. Pulanglah, Raja. Bukan ke tahta, tapi ke langit yang memanggilmu." Bawahnya terbelah dan akar-akar tua keluar, membelit tubuhnya. Ki Ageng Selo muncul dari balik kabut, matanya bersinar tajam. Dan tongkat randunya menancap ke tanah seperti halilintar menyambar. Sosok bayangan raja itu meraung, lalu mendekati Sunan Kalijaga. Kau yang menghapus nama kami dari lidah rakyat. Kau gantikan cerita kami dengan kisah dari tanah seberang. Tapi Sunan Kalijaga menatapnya lurus dan berkata, "Aku tidak menghapus. Aku hanya menanam ulang
agar tidak tumbuh sebagai racun. Kau adalah nama besar, tapi membusuk dalam dendam. Saat matahari terbit, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo berjalan pergi. Tak membawa apapun kecuali langkah mereka yang tenang. Di belakang mereka, desa itu mulai berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena manusia mulai membuka hati. Dua sosok itu kembali menghilang dalam kabut pagi. Bagaikan bayangan yang hanya datang ketika dibutuhkan. Lalu pergi sebelum dimintai pujian. Namun di setiap desa yang mereka lewati, di setiap pohon tua yang menjadi tempat orang berteduh, dan di setiap tembang Jawa yang disenandungkan ibu kepada anaknya, kisah mereka tetap hidup bukan sebagai dongeng, tapi sebagai napas dari tanah Jawa yang tak pernah tidur. Dan angin zaman terus bergerak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita yang kami sajikan bisa menginspirasi dan menambah wawasanmu tentang kearifan lokal dan sejarah spiritual Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita legenda menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara.